Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Banjar TV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali bersama saya Lini Astalina minggu ini di Lintas Banua Sepekan edisi 8 Januari 2023. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi dan ragam peristiwa menarik yang telah terjadi di seputaran kota Banjarmasin dan sekitarnya satu minggu ke belakang tadi telah kami rangkum dan akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan berikut kita ikuti Lintas Banua Sepekan selengkapnya. Ya pemirsa, kita mulai informasi yang pertama di Lintas Banua Sepekan minggu ini. Pemirsa, mengawali hari pertama masuk kerja di tahun 2023, Gubernur Kalsel mengajak semua aparatur sipil negara menjalani hari-hari dengan hati gembira melayani masyarakat. Sementara itu, Gubernur Sabirinor juga menyerahkan bantuan 30 gerobak bergerak kepada para pelaku UMKM di 13 kabupaten dan kota. Gubernur Kalimantan Selatan selaku pembina apel menempati mimbar apel. Barisan disiapkan. Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirinur atau yang akrab disapa Paman Birin, mengajak aparatur sipil negara dan karyawan-karyawati lingkup pemerintah Provinsi Kalsel untuk menjalani tahun 2023 dengan kerja gembira melayani masyarakat Banua. Setidaknya hal itu disampaikan Paman Birin saat memimpin apel gabungan ASN di halaman perkantoran Pemprov Kalsel, Senin 2 Januari 2023. Paman Birin juga mengingatkan para ASN untuk datang ke kantor dengan suasana hati yang bahagia dan terus berkolaborasi. Di momen yang berbahagia ini, saya kembali mengucapkan selamat Tahun Baru 2023. Kemudian semoga apa yang telah kita lakukan di tahun 2022 bermanfaat buat rakyat, dan yang berikutnya di tahun 2023 dapat lagi kita melaksanakan kegiatan aktivitas kita, kewajiban kita sebagai aparatur sipil negara, bekerja tentunya dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Mindset kerja kita tetap adalah kerja gembira. Datanglah ke kantor dengan suasana yang bahagia, cerah ceria, kemudian berkolaborasilah dengan tim kerja di masing-masing SKPD untuk terus bisa menggerakkan roda pemerintahan ini. Sementara di kesempatan apel gabungan tersebut, Paman Birin juga menyerahkan bantuan gerobak untuk UMKM dan santunan korpri untuk anggota purna tugas. Penyerahan santunan korpri untuk anggota purna tugas meninggal dunia, menikah, dan melahirkan anak pertama. Apel gabungan di bulan pertama di tahun ini diikuti karyawan, baik ASN maupun non-ASN, dan para pejabat eselon 2 dari SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Muhail, Banjar TV. Usai memimpin apel gabungan di halaman kantor pemerintah Provinsi Kalsel, Gubernur Sahbirinur secara simbolis menyerahkan bantuan 30 gerobak kepada UMKM di 13 kabupaten kota di Kalsel, Senin 2 Januari 2023. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemprov Kalsel menjelaskan, 30 buah gerobak bergerak ini merupakan bentuk kolaborasi atau kerjasama antara Pemprov Kalsel dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalsel. 30 UMKM yang menerima gerobak ini juga sudah lulus seleksi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kalsel. Ini adalah
kebutuhan dari Pemprov dengan menggunakan dana DID, dana insentif daerah. Kita mengucurkan ada 30 UMKM yang dapat. Nah, kemudian yang dapat Kalimantan Selatan, kemudian untuk seleksinya kita lakukan lewat Basnas gitu, karena Basnas juga ada pekerjaan untuk seperti ini, gerobak berkah ya Pak ya. Nah, kalau kita gerobak bergerak, jadi kita sudah MOU kemarin dengan Pemprov, dengan Basnas, kita tinggal mengkolaborasikan saja untuk koordinasi. Haji Irhamsyah Safari menyampaikan, bantuan ini digagas berdasarkan program serupa yang diselenggarakan Basnas sebelumnya, yakni gerobak berkah. Dengan adanya bantuan ini, tentunya sangat bermanfaat bagi UMKM dalam menunjang usahanya, baik itu untuk jualan gorengan maupun makanan kecil. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mempercayakan kami di Basnas Kalimantan Selatan sebagai penerima manfaat dari gerobak bergerak 30 buah ini. Dari program Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan ini tentu sangat bermanfaat bagi penerima manfaat yang mereka untuk menunjang berusaha tentu dengan alat seperti gerobak ini, baik jualan gorengan ataupun makanan-makanan kecil, sehingga terbantukan. Dari permintaan itu kami menyampaikan ke kabupaten kota Kalimantan Selatan yang betul-betul sebagai asnaf bagi kami di Basnas. Jadi asesmennya memang seleksinya sesuai dengan penerima manfaat yang diberlakukan di Basnas Kalimantan Selatan. Sementara itu, salah satu penerima bantuan mengaku sangat bersyukur dengan adanya bantuan gerobak bergerak ini. Setidaknya akan membantu usahanya untuk lebih berkembang lagi. Pembantu Pak, kada uyuh lagi buka katuk jualannya. Ya, jualan apa Bu selama ini? Jualan es lawon gorengan Pak. Es lawon gorengan pula. Sebelumnya mengajukan bantuan gitu ya Bu ya? Inggih. Kesempatan pian nih pula. Inggih Pak. Mengajukan. Persyaratannya apa kemarin Bu? KTP kartu keluarga Pak. Oke, itu aja lah. Surat keterangan tidak mampu. Jadi cukup membantu Bu ya? Inggih. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya informasi dari Kabupaten Banjar. 1.500 paket bahan pokok penting langsung ludes diserbu warga pada penutupan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi yang digelar Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan setempat menggelar penutupan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. 1.500 paket bapok ting berisi beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, dan telur dengan total subsidi Rp15.000 di pasar murah ini dijual seharga Rp68.000. Kegiatan ini sebagai wujud nyata upaya pemerintah Kabupaten Banjar dalam pengendalian inflasi serta diharapkan masyarakat dapat terbantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari jelang tahun baru 2023. Salah satu wujud perhatian dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mengendalikan inflasi yang terjadi menjelang tahun baru yang berimbas kepada seluruh aspek. Pasar murah ini kami harapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapatkan keperluan sembako dan mengurangi beban masyarakat di akhir tahun menjelang tahun baru 2023. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Banjar, I Gusti Made Suryawati, menyatakan total 75 kali pasar murah telah digelar di 20 kecamatan selama 3 bulan dari Oktober hingga Desember 2022 dengan mencapai jumlah 18.000 paket. Total sebanyak 75 kali dengan 18.000 paket. Adapun isi paket itu antara lain beras, telur, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Bu, selama pelaksanaan pasar murah ini gimana Bu di 20 kecamatan nih Bu? Pelaksanaan pasar murah, pengendalian inflasi akibat kenaikan BBM kita laksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar, ada 20 kecamatan dan 1 di kabupaten setiap bulan. Penutupan pasar murah ditandai pemukulan gong oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banjar, Ikhwansah, disaksikan unsur Porkopimda, jajaran Kepala SKPD,
camat, serta sejumlah undangan. Pada kesempatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banjar, Ikhwansyah, juga menyerahkan bantuan paket Bapokting kepada petugas kebersihan dan tukang becak. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Ketua DPRD Kabupaten Banjar melakukan sidak ke Rumah Sakit Umum Ratu Zaleha Martapura terkait adanya laporan plafon yang rusak. Dalam sidak tersebut, Ketua DPRD Banjar M. Ropiki didampingi anggota DPRD lainnya, yakni Gusti Abdurrahman, Irwan Bora, dan Hasan Hamdan, meninjau pelayanan RSUD Ratu Zaleha setelah mendengar ada plafon yang runtuh. Usai sidak, M. Ropiki menyampaikan keprihatinan mengenai tata kelola RSUD Ratu Zaleha, termasuk pengelolaan bangunan rumah sakit yang dinilai kumuh hingga kejadian runtuhnya plafon. Menurut Ropiki, pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan hal utama yang selalu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Karenanya harus menjadi pusat perhatian pemerintah Kabupaten Banjar dan pihaknya di DPRD Banjar untuk kembali mengingatkannya. Saya berharapnya nanti tahun-tahun ke depan bagaimana rumah sakit ini agar bisa bersaing dengan rumah sakit yang lain. Saya pernah ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Hulu Sungai Kandangan itu Hulu Sungai Pak. Selatan. Bagus banget, bagus. Nah ini cukup menyedihkan, kita yang sangat dekat dengan ibu kota provinsi, kita yang penduduknya besar, rumah sakitnya seperti ini. Ya. Ini kalau kawan-kawan lihat, coba lihat di atas itu, saya juga bingung ini. Ini bentuknya atap, plafon atau apa kan juga nggak jelas ini. Ada kayu-kayu, ada besi, ada tali, jadi berbagai macam campuran ini. Berarti selain plafon yang rusak, kebersihan juga menjadi sorotan Pak Ketua ya? Jadi dalam kesehatan itu kan faktor yang pertama higienis. Nah kalau kita berbicara higienis, rumah sakit seperti ini higienis nggak? Coba lihat dari fotonya kan, malah menurut saya ya ini terkesan kumuh. Infonya Pak Ketua yang ambruk tadi di tahun berapa dikerjakan? Tahun 2000 berapa tadi? 2008 ya. Berarti anggaran tidak pernah terserap ke sini atau tidak pernah dianggarkan untuk tidak ada rehab? Tidak ada rehab apa segala macam Pak Ketua? Negara ini kan anggaran hanya sekedar angka dan data. Jadi kita kalau berbicara angka dan data di negara ini kan susah. Saya kalau melihat ya dilihat seperti ini berarti dari awal tidak pernah ada perbaikan. Karena umur bangunan itu kan seharusnya ada umurnya. Ada. Nah seharusnya disadari itu kan ini banyak orang-orang pintar nih semua, orang-orang ahli semuanya harusnya ini sadar bahwa ketika sudah 4-5 tahun ya ini perlu direhab, apalagi terkait tadi itu kan lewatnya masyarakat pelayanan itu tentu membahayakan. Sementara itu, Wadir Umum dan Keuangan RSUD Ratu Zaleha Martapura, Wuri Lestari, menyatakan plafon yang runtuh tersebut akan segera diperbaiki. Pihaknya pun meminta dukungan dari Dewan karena rumah sakit ini belum mengalami perbaikan. Saya juga minta dukungan dari Dewan kalau memang nanti ada usulan perbaikan, karena memang terus terang rumah sakit Ratu Zaleha ini sudah lama. Yang saya tahu pembangunan sudah mulai dari tahun 2003 sampai 2004 itu sudah awal pembangunan, artinya sudah hampir 20 tahun. Dan sepertinya memang memerlukan perhatian khusus, terutama kita gedung-gedung yang lantai atas ini untuk perbaikan atap, bocor itu susah karena bentuk atapnya itu tinggi gitu. Jadi hubungan tinggi, jadi waktu kita mau perbaikan atau apa itu biayanya sangat besar. Selain menyoroti tata kelola bangunan, para wakil rakyat Banjar ini meminta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terus ditingkatkan. Diingatkan pula rumah sakit ini harus mengutamakan pelayanan kesehatan dan bukan mengejar keuntungan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Ya pemirsa Banjar TV, informasi selanjutnya, Komisi 3 DPRD Provinsi Kalsel bersama DPRD Kota Banjarbaru menggelar audiensi membahas dugaan adanya tambang ilegal di wilayah Cempaka. Adanya dugaan tambang ilegal yang ditemukan Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD Kota Banjarbaru di wilayah Kecamatan Cempaka menjadi masalah tersendiri bagi Kota Banjarbaru. Pasalnya kewenangan untuk melakukan penertiban tidak berada pada Kota Banjarbaru. Setidaknya hal itulah yang mendasari DPRD Kota Banjarbaru
menyambangi DPRD Provinsi Kalsel di Rumah Banjar untuk melakukan audiensi Rabu 4 Januari 2023. Anggota DPRD Kota Banjarbaru, Emi Lasari, menyatakan temuan tambang yang diduga ilegal tersebut saat dirinya melakukan kegiatan ke lapangan, mulai dari tambang bahan galian golongan C hingga galian strategis golongan A batubara. Padahal menurut Sri Kandi PAN ini, di dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Banjarbaru tidak ada pertambangan kecuali karya Galuh Intan Cempaka yang kontraknya sampai 2034. Karena itu Emi menilai secara legal hukum selain Galuh Intan Cempaka, tambang yang ada di Kota Banjarbaru adalah ilegal sehingga perlu ditertibkan. Namun saat ini yang menjadi persoalan siapa yang berwenang menertibkan tambang ilegal tersebut. Oleh karena itu ke depan ada tim penataan yang isinya gabungan dari anggota DPRD Kota Banjarbaru, instansi terkait, dan juga aparat penegak hukum. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel, Rosehan NB berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalsel untuk merumuskan sejumlah rekomendasi yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan Kota Banjarbaru dalam melakukan penertiban. Mereka ingin memastikan dan urun rembuk kepada kita konsultasi, berbagi cerita dengan maraknya penambangan galian C di Kota Banjarbaru. Karena selama ini di dalam aturan Kota Banjarbaru tidak ada area pertambangan, baik galian C ataupun batu bara. Nah, minus daripada ada pertambangan yang dilegalkan, itu penambangan intan Galuh Cempaka. Nah, yang lain-lainnya seperti biasa. Nah, inilah yang dikhawatirkan, dan jadi sudah dibikin kesepakatan. Insya Allah kami nanti koordinasi lebih dalam lagi, membuat redaksinya bagaimana bersama dengan SDM Provinsi dan juga Lingkungan Hidup Provinsi. Rosehan berharap apa yang menjadi permasalahan dan kekhawatiran warga Kota Banjarbaru bisa terbantu untuk penyelesaiannya, sehingga Kota Banjarbaru yang sudah ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Kalsel ini bisa benar-benar terbebas dari pertambangan, khususnya galian C dan batu bara. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, segera kita simak. DPRD Kalsel usulkan adanya jalur penerbangan langsung ke Arab Saudi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini.